Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam teman-teman semuanya. Kenalin, namaku Irsyad Yanwar Saputra dari Diotasina 2022, di mana pada kesempatan kali ini aku sebagai tentor Bangunan Tenaga Air 2025. Untuk UTS BTA sendiri tahun kemarin terdiri dari 3 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit dan diperbolehkan untuk open book. Langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal pertama sendiri terdiri dari 2 soal. Yang pertama, di suatu lokasi yang akan dikembangkan tenaga airnya, tinggi energi yang tersedia tidak cukup untuk menghasilkan daya yang diperlukan. Oleh karenanya, perlu dibangun konstruksi atau bangunan untuk menghasilkan tinggi energi yang diperlukan. Jelaskan prinsip dalam perencanaan konstruksi tersebut disertai sketnya. Untuk jawaban soal 1 yang pertama, bangunan yang dapat dibangun agar dapat menghasilkan tinggi energi yang diinginkan adalah bendung. Dalam perencanaan bendung sendiri, lokasi bangunan bendung dan pemilihan tipe yang paling cocok dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tipe, bentuk, dan morfologi sungai. Yang kedua ada kondisi hidrolis, antara lain elevasi yang diperlukan untuk irigasi. Yang ketiga ada topografi pada lokasi yang direncanakan. Yang keempat ada kondisi geologi teknik pada lokasi. Yang kelima ada metode pelaksanaan. Dan yang terakhir ada aksesibilitas dan tingkat pelayanan. Dalam penentuan lokasi bendung juga harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut, yaitu topografi dipilih pada lembah sungai yang sempit dan tidak terlalu dalam. Yang kedua ada geoteknik, dipilih pada dasar sungai yang mempunyai daya dukung kuat. Stratigrafi lapisan batuan miring ke arah hulu, tidak ada sesar aktif, tidak ada erosi bulu, dan dasar sungai hilir bendung tahan terhadap gerusan air. Yang ketiga, hidrolik, dipilih bagian sungai yang lurus karena pada lokasi ini arah aliran sejajar, sedikit arus turbulen dan kecenderungan gerusan dan endapan tebing kiri kanan relatif sedikit. Yang keempat, regim sungai, hindari lokasi bendung pada bagian sungai di mana terjadi perubahan kemiringan sungai secara mendadak dan hindari bagian sungai dengan belokan tajam. Yang kelima, saluran induk, pilih lokasi bendung sedemikian sehingga pembangunan saluran induk dekat bendung tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mahal. Yang kelima, ruang untuk bangunan pelengkap. Lokasi bendung harus dapat menyediakan ruang untuk bangunan pelengkap bendung. Yang keenam ada luas layanan irigasi. Lokasi bendung harus sedemikian sehingga dapat memberikan luas layanan yang memadai terkait dengan kelayakan sistem irigasi. Yang ketujuh ada luas daerah tangkapan air. Lokasi bendung harus dipilih dengan mempertimbangkan luas daerah tangkapan terkait dengan debit andalan yang didapat dan debit banjir yang mungkin terjadi menghantam bendung. Yang kedelapan ada pencapaian mudah. Lokasi bendung harus relatif mudah dicapai untuk keperluan mobilisasi alat dan bahan saat pembangunan fisik maupun operasi dan pemeliharaan. Yang kesembilan ada biaya pembangunan yang efisien. Dipilih lokasi bendung yang biaya konstruksinya mahal tetapi memberikan output yang optimal. Yang terakhir ada kesepakatan stakeholder. Apapun keputusannya, yang penting adalah kesepakatan antar pemangku kepentingan lewat konsultasi publik. Untuk perencanaan konstruksi bangunan bendung sesuai dengan aspek dan beberapa syarat lokasi pemilihan bendung. Untuk syarat-syarat ini dapat dilihat pada SDA KP02 atau kalian bisa baca sendiri ya. Lalu untuk sketsa bendung dengan mercu bulat, mercu itu adalah bagian dari bangunan bendung itu sendiri. Yang ini, yang atas ini adalah mercu. Nah, untuk pemilihan mercu sendiri ada beberapa macam, karena di soal tidak diminta hanya perencanaan bangunan bendung itu sendiri, maka dapat digambar dengan mercu bulat. Karena mercu bulat sendiri paling sederhana dan beberapa bendung di Indonesia sudah paling banyak menerapkan bendung dengan mercu bulat.
Lalu, soal pertama, yang kedua, bila pembangkit tenaga air beroperasi dengan tinggi 3 B meter, debit 1 A, B meter kubik per detik, dan kehilangan energi pada pipa pesat 5% dari tinggi yang tersedia, efisiensi turbin 90% dan efisiensi generator 85%, tentukan kapasitas pembangkit yang harus dipasang apabila diperlukan cadangan 30% dengan load factor 65%. Untuk A sendiri, angka kedua NIM, dan B, angka terakhir NIM. Untuk NIM-ku sendiri, A-nya 7 dan B-nya 0. Maka diketahui hanya 30 meter, debitnya 17 meter kubik per detik, kehilangan energinya 5%, efisiensi turbin 90%, efisiensi generator 85%, kapasitas cadangan 30%, load faktornya 65%. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari tinggi bersih atau H netonya. Karena kehilangan energi 5% dari head atau tinggi yang tersedia, maka H netonya adalah H yang tersedia dikurangi 5% dikali H yang tersedia. Didapatkan 30 dikurangi 1,5 meter, maka bersihnya atau H netonya sebesar 28,5 meter. Lalu langkah yang kedua, mencari kapasitas yang dibutuhkan. Untuk rumusnya sendiri, sesuai dengan yang diajarkan atau didapat dari PPT, P sama dengan efisiensi turbin kali efisiensi generator dikali gravitasi dikali debit dan dikali H netonya. Maka didapatkan kapasitas sebesar 3.636,003 kW. Nah, untuk kapasitas pembangkit sendiri diasumsikan untuk kapasitas sebesar 3.636,003 kW itu untuk kebutuhan saat ini. Maka kapasitas untuk kedepannya atau P puncaknya sama dengan 100% ditambah 30% dikali kapasitas saat ini dibagi dengan load factor-nya. 30% sendiri dari kapasitas cadangan. Maka didapatkan kapasitas pembangkit sebesar 7.272,006 kW. Lanjut ke soal yang kedua. Data aliran rata-rata bulanan pada suatu sungai di lokasi rencana bendungan untuk PLTA adalah sebagai berikut. Ditanyakan tentukan kapasitas pembangkit apabila debit yang dapat digunakan adalah 8B% dari debit rata-rata tahunan dengan tinggi efektif 10 A meter dan efisiensi 90%. Dan yang kedua, berapa meter kubik volume tampungan yang diperlukan. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mencari Q rata-rata dari 12 bulan tersebut atau dalam 1 tahun. Maka didapatkan Q rata-rata 57,417 meter kubik per detik. Dan dari soal dikatakan bahwa debit yang dapat digunakan adalah 8B% dari debit rata-rata tahunan. Maka untuk B-ku sendiri adalah 0, maka 80% dikali Q rata-rata. Didapatkan sebesar Q pakainya atau Q yang dapat digunakan sebesar 45,934 meter kubik per detik. Lalu langkah yang kedua, mencari kapasitas pembangkit, rumusnya sama, efisiensi dikali gravitasi dikali debit dikali H netonya. H neto sendiri diketahui dalam soal sebesar 10 A meter, untuk A-ku sendiri 7, maka 107 meter, didapatkan kapasitas pembangkit sebesar 43.393,9088 kW. Maka untuk kapasitas pembangkitnya ditemukan sebesar 43.393,988 kW. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu ditanyakan volume tampungan yang diperlukan. Di sini aku menggunakan metode surplus defisit, di mana aku menggunakan metode ini karena kalau di dalam pengerjaannya tidak terlalu teliti dibanding dengan metode Mascov. Tapi kalian juga boleh menggunakan metode Mascov karena tidak ditentukan dalam soal. Jadi untuk metode surplus defisit sendiri, kalian membuat tabel di mana data debit yang diketahui diubah atau dikonversi dulu menjadi volume inflow.
Dan cara mengkonversinya, data debit dikali 60 agar detiknya menjadi menit, lalu dikali 60 lagi agar menjadi jam, dikali 24 agar menjadi hari, dan dikali 30 agar menjadi bulan. Maka didapatkan sebesar ini. Dengan contoh konversinya 99 dikali 60 dikali 60 dikali 30 dikali 24, maka didapatkan sebesar 256,608 10⁻6 meter kubik. Lalu dijumlahkan mendapatkan volume inflow selama 1 tahun sebesar 1785,888 10⁻6 meter kubik. Lalu untuk kebutuhan sendiri, hasil ini didapatkan dari rata-rata volume tahunan, yaitu 1785,888 dibagi dengan 12 bulan, maka didapatkan hasil sebesar 148,824 10⁻6 meter kubik. Lalu untuk surplus sendiri artinya adalah volume inflow lebih besar dari kebutuhan, maka tinggal dikurang, hasilnya sebesar 107,784, sedangkan untuk defisit diri berarti volume inflow lebih sedikit dari kebutuhan, maka tinggal dikurang, hasilnya minus 19,224 10⁻6 meter kubik, dan didapatkan hasil penjumlahan untuk surplus 480,816 dan defisit sebesar 480,816. Maka volume tampungan yang diperlukan sebesar 480,816 kali 10⁻6 meter kubik. Lalu lanjut ke soal yang terakhir, soal ketiga. Kurva lengkung kapasitas waduk yang akan difungsikan untuk PLTA sebagai gambar. Jika volume tampungan sedimen 6A juta meter kubik, kapasitas tampungan 6B0 juta meter kubik, luas genangan permukaan air waduk pada saat banjir berada posisi 5A kilometer kuadrat, maka disuruh menentukan yang pertama elevasi muka air minimum, yang kedua elevasi muka air normal, dan yang terakhir ada elevasi muka air banjir. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, kalian bisa langsung ngeplotin data-data yang diketahui, yaitu tampungan sedimen sebesar 6A juta meter kubik, di mana pada jawaban ini aku A-nya 0, maka 60 di sekitar ini. Lalu langsung ditarik ke kiri, maka ditemukan elevasi muka air minimum sebesar 60 meter. Lalu kapasitas tampungan 6B0 juta meter kubik. Untuk kapasitas tampungan 600, maka di sini Di sini 600, tarik ke kiri, ditemukan elevasi muka air normal sebesar 85 meter. Lalu yang terakhir, diketahui luas genangan permukaan air waduk pada saat banjir berada posisi 5A. Pada soal ini aku 7, maka 57 km kuadrat. Lalu tarik ke kiri, ditemukan elevasi muka air banjir sebesar 91 meter. Nah, kurang lebih untuk pengerjaan pada soal 3 kurang lebih seperti itu, karena ini materinya sesuai yang telah diberikan pada pertemuan 4 oleh Prof. Sangka, kurang lebih seperti ini. Demikian SNC BTA tahun 2025, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi WA aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.